Jangan terlalu berharap, tapi kita sudah hampir mencapai tonggak penting dalam sejarah manusia. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa beberapa abad ke depan akan menjadi periode yang menentukan bagi kita. Akankah kita menjadi peradaban tipe 0 selamanya atau siap melesat jauh menjadi makhluk level tertinggi? Belum tahu apa itu peradaban tipe 0? Biar kujelaskan. Seiring bertambah besar dan cerdasnya spesies kita, kebutuhan energi kita pun meningkat pesat. Dan itu bukan cuma karena kita terus menyalakan pengering rambut, tapi juga karena semua mesin-mesin canggih kita membutuhkan energi, seperti sarana transportasi, pabrik, dan alat komunikasi. Skala Kardashev berguna untuk mengukur seberapa maju sebuah peradaban berdasarkan jumlah energi yang dimiliki. Sejauh ini ada 7 level teoritis yang bisa dicapai oleh sebuah peradaban menurut sebagian besar ahli. Nih, gak perlu repot mencari di Google. Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa manusia hanya berada di level 0,72. Kita bahkan belum mencapai tipe 1. Skala ini diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Nikolai Kardashev pada tahun 1964. Ia menciptakannya untuk membantu mencari tanda-tanda kehidupan di luar angkasa melalui sinyal-sinyal yang mungkin dipancarkannya. Skala ini memiliki 3 level utama yang menunjukkan jumlah energi yang dapat diakses sebuah peradaban. Seiring waktu, para ilmuwan lain menambahkan lebih banyak level lagi, yang bahkan terbilang lebih canggih. Skala ini tidak hanya memperlihatkan akses terhadap energi, tapi juga seberapa besar pengetahuan yang dimiliki sebuah peradaban. Tipe 1 adalah ketika suatu spesies bisa mengumpulkan dan menyimpan seluruh energi dari bintang terdekat untuk menghidupi populasinya yang terus bertambah. Artinya, kita perlu meningkatkan produksi energi 100.000 kali lipat untuk mencapai status ini. Beberapa ilmuwan mengatakan kita bisa mencapai tipe 1 dalam 100 hingga 200 tahun. Tapi untuk itu, kita harus memanfaatkan seluruh energi yang ada di bumi. Kedengarannya luar biasa, tapi dibandingkan dengan yang bisa dilakukan oleh masyarakat maju dengan level lebih tinggi, ini baru tingkat kontrol dasar. Level peradaban berikutnya disebut tipe 2. Mereka bisa mengendalikan seluruh bintang di dekatnya dan menggunakan seluruh energinya. Salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencapai level ini suatu hari nanti adalah dengan membangun alat yang disebut Dyson Sphere. Bisa kujelaskan, alat ini mirip bola raksasa yang mengelilingi bintang dan menyerap seluruh energinya, lalu mengirimkannya kembali ke planet asalnya. Dengan energi sebesar ini, tidak ada satupun dalam sains yang bisa menghancurkan peradaban tipe 2. Jika manusia menjadi peradaban tipe 2 dan ada objek seukuran bulan yang mengarah ke bumi, kita bisa menghancurkannya atau bahkan menggerakkan Jupiter untuk menghalanginya. Peradaban tipe 3 menjadi spesialis energi dan dapat melakukan perjalanan melintasi galaksi. Manusia yang berevolusi menjadi tipe ini mungkin terlihat sangat berbeda dari kita, seperti mesin dengan bagian-bagian organik dan robot. Mereka bahkan mungkin meremehkan manusia biasa, siapa yang tahu. Kecil kemungkinan kamu akan berteman dengan manusia tipe 3. Manusia tipe 3 ini mungkin juga memiliki koloni robot yang bisa bereplikasi dan menyebar ke seluruh galaksi. Tapi ada batasan bagi perjalanan mereka karena hukum fisika, atau setidaknya hukum yang kita ketahui saat ini. Kecuali jika mereka menemukan cara baru untuk bergerak lebih cepat dari cahaya atau berteleportasi melalui lubang cacing, yang saat ini masih sebatas teori. Kardashev percaya bahwa peradaban tipe 4 tidak mungkin ada. Itulah alasan dia tidak melanjutkan lebih jauh dari tipe 3 dalam skala aslinya. Dia berpikir tipe 3 adalah batas yang bisa dicapai oleh spesies apapun. Beberapa orang setuju dengannya, tapi ada juga yang berpendapat mungkin saja ada level peradaban yang lebih tinggi lagi. Peradaban tipe 4 dan lebih tinggi lagi diteorikan oleh para ilmuwan lain. Peradaban tipe 4 misalnya akan mampu memanfaatkan seluruh energi di alam semesta dan bahkan hidup di dalam lubang hitam. Teknologi semacam ini memerlukan hukum fisika yang belum kita pahami dan bahkan mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menemukannya saat ini. Tipe 5 bahkan lebih mencengangkan lagi. Ini adalah level di mana makhluk memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam semesta itu sendiri. Di dunia ini juga akan ada beberapa semesta paralel. Manusia masih jauh untuk mencapai level ini. Tapi jika kita menjaga planet kita dan satu sama lain, siapa tahu itu akan mungkin suatu hari nanti.
Peradaban semacam ini akan mampu melakukan perjalanan ke semesta lain dan bahkan mampu menciptakan semesta kita sendiri. Mereka memiliki kendali atas realitas dan populasinya akan sangat besar sehingga setidaknya secara teori tidak dapat dihancurkan. Peradaban tipe 6 bahkan lebih kuat lagi. Mereka tidak hanya mampu menciptakan dan melakukan perjalanan ke semesta lain, tapi juga mampu mengendalikan aturan dasar semesta ini. Mereka akan hidup di banyak semesta, berbeda pada saat bersamaan dan dapat mempengaruhi semua hukum fisika yang kita ketahui. Mereka juga ada dalam berbagai versi ruang dan waktu, dengan masa lalu dan masa depan yang berbeda. Peradaban yang dikategorikan sebagai tipe 7 atau K7 mampu menjelajahi dan mengendalikan seluruh omniverse. Omniverse adalah istilah yang mengacu pada setiap semesta, dimensi, dan realitas yang ada. Kekuatan setingkat ini diperkirakan berasal dari seorang individu dan bukan dari sebuah peradaban, karena peradaban akan bergabung menjadi satu entitas yang maha tahu, maha kuat, dan hadir di mana-mana. Oke, kita santai sejenak. Sebelum mencapai semua level fantastis ini, setidaknya kita harus mencapai level 1, bukan? Tapi apa yang diperlukan untuk itu? Saat ini manusia belum cukup maju untuk dianggap sebagai peradaban tipe 1, karena kita hanya menggunakan beberapa sumber energi seperti kayu, batu bara, dan minyak. Tapi masih banyak sumber energi lain di luar sana yang belum kita temukan atau gunakan. Kita hanya perlu mengandalkan sumber-sumber terbarukan seperti angin, matahari, dan air untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Energi ini akan sangat mudah diakses sehingga mungkin kita tidak perlu membayar tagihan listrik lagi. Dalam peradaban tipe 1, energi akan sama pentingnya dengan udara. Salah satu strateginya adalah kita harus mengubah bencana alam menjadi sesuatu yang positif. Sebagai contoh, kita bisa memanfaatkan tsunami untuk menghasilkan listrik. Kita bisa mengurangi ketergantungan pada pekerjaan konstruksi dan menggunakan gempa bumi untuk membantu mengubah tanah. Dengan mengendalikan sumber energi planet ini, kita juga bisa mengendalikan cuaca. Misalnya, jika suatu tempat mengalami kekeringan, kita bisa mengirimkan awan hujan untuk menyuburkannya kembali. Jika kita menjadi peradaban tipe 1, kita mungkin bisa menyeimbangkan jumlah karbon di atmosfer dan pada akhirnya mengendalikan suhu planet kita. Ini berarti bencana alam akan menjadi lebih mudah diprediksi dan tidak terlalu merusak. Selain itu, kita bahkan mungkin bisa tinggal di tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, seperti di bawah air, di puncak gunung yang sangat dingin, atau di padang pasir. Jadi seberapa dekatkah kita dengan kenaikan level ini? Sebuah penelitian baru-baru ini mengamati berbagai cara kita mendapatkan energi, seperti dari bahan bakar fosil dan sumber-sumber terbarukan. Masalahnya, setiap cara mendapatkan energi memiliki keterbatasan. Sebagian orang memiliki bahan yang terbatas, sementara bagi yang lain, setidaknya untuk saat ini biayanya terlalu tinggi. Jadi, tim di balik penelitian ini melakukan pendekatan yang cermat untuk membuat perhitungan yang tepat. Mereka menyimpulkan bahwa kita bisa mencapai level energi yang tinggi, tapi itu tidak akan terjadi sampai tahun 2371. Studi ini hanya menunjukkan satu cara untuk menjadi peradaban maju, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mencapainya dengan cara yang benar-benar berbeda. Selain itu, jangan lupa juga, aturan pertama untuk menjadi peradaban yang maju adalah jangan sampai punah. Aku tahu, kedengarannya agak berlebihan, tapi dalam upaya kita untuk memanfaatkan seluruh energi yang dimiliki planet ini, kita juga harus melindunginya sebaik mungkin. Sampai kita berhasil melakukan perjalanan ke ujung alam semesta, bumi masih merupakan satu-satunya tempat yang bisa kita tinggali. Perjalanan luar angkasa telah berkembang pesat sejak Sputnik diluncurkan ke orbit pada tahun 1957. Sejak saat itu, kita telah mengirim manusia ke bulan, mendirikan stasiun luar angkasa internasional, dan bahkan mengirim robot pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi planet-planet lain. Namun, masih banyak hal yang bisa ditemukan dan dicapai di luar angkasa. Jadi, apa rencana kita saat ini? Teknologi apa yang sedang kita kembangkan saat ini dan apa yang menanti umat manusia dalam 100 tahun ke depan? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, kecerdasan buatan. Tahu nggak? Guru sejarah SMA ku bilang inilah yang aku dapat sesuai dengan nilai ujianku. Saat ini,
Umat manusia secara aktif terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan, dan kita telah membuat banyak terobosan di bidang ini. Dengan bantuan AI, kita akan dapat menjelajahi alam semesta yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Pikirkan saja, AI dapat mengotomatiskan dan mengoptimalkan tugas-tugas seperti perencanaan misi dan analisis data. Sekarang, astronot manusia dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti mencari astronot non-manusia. Selain itu, AI dapat mengontrol dan mengoperasikan pesawat ruang angkasa dari jarak jauh, sehingga mengurangi kebutuhan akan misi manusia yang berisiko. Dan bukan hanya itu, teknologi super cerdas ini juga dapat memberikan perspektif dan wawasan unik yang mungkin terlewatkan oleh manusia. AI juga dapat membantu kita memahami data yang dikumpulkan oleh wahana antariksa. Singkatnya, penggunaan AI dalam eksplorasi ruang angkasa akan membantu kita mempelajari lebih banyak tentang kosmos dan membuat eksplorasi menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Dan ini bukan satu-satunya hal yang akan membantu kita menaklukkan ruang angkasa. Selanjutnya, roket yang dapat digunakan kembali. Kita tak perlu lagi menggunakan roket sekali pakai. Saat ini, roket yang dapat digunakan kembali mengambil alih industri luar angkasa. Roket ini tidak hanya menghemat uang, tapi juga membuat perjalanan luar angkasa lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang dan organisasi. Hingga saat ini, perusahaan SpaceX telah menciptakan banyak roket yang dapat digunakan kembali, seperti Falcon 9 dan Falcon Heavy. Mereka telah menyelesaikan banyak misi yang sukses ke stasiun luar angkasa internasional dan lebih jauh lagi. Blue Origin juga telah membuat kemajuan besar dalam teknologi roket yang dapat digunakan kembali dengan New Shepard. Perusahaan ini bahkan berencana untuk membawa pelanggan berbayar dalam perjalanan ke luar angkasa dalam waktu dekat. Baiklah, jadi teknologi keren ini akan membantu kita sampai di sana. Tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Beranjak ke pembangunan permukiman di luar bumi, kolonisasi ruang angkasa, kami datang. Kemungkinan untuk membangun koloni di planet lain seperti Mars adalah mimpi yang telah memikat manusia selama beberapa dekade, dan sekarang akhirnya mimpi itu berada dalam jangkauan. Tapi sebelum kita mulai mengepak barang-barang kita, ada beberapa rintangan yang harus kita atasi. Pertama-tama, pergi ke Mars bukanlah hal yang mudah. Ini adalah perjalanan panjang yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi, pertama-tama kita harus mencari cara agar manusia bisa tetap hidup dan sehat selama perjalanan. Setelah sampai di sana, kita akan menghadapi lebih banyak tantangan lagi. Radiasi yang keras dan fluktuasi suhu yang ekstrim hanyalah beberapa contohnya. Hidup dan bekerja di luar angkasa juga tidak mudah. Kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki apapun yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kamu tidak bisa pergi ke toko untuk membeli perbekalan. Jadi, kita harus membangun sistem untuk menyediakan makanan dan air, menciptakan transportasi canggih, dan menjaga semua itu dalam kondisi baik. Terakhir, jangan lupakan hal yang paling penting, uang. Membangun dan memelihara permukiman di luar bumi bukanlah hal yang mudah, dan dibutuhkan banyak sumber daya dan kerjasama untuk mewujudkannya. Namun, masih ada manfaat besar dari tinggal di luar angkasa. Hal ini membuka banyak peluang untuk penelitian dan eksplorasi ilmiah. Kita bisa belajar lebih banyak tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jadi, tidak ada mimpi yang terlalu besar. Meskipun ini merupakan tantangan besar, tapi ini juga berpotensi untuk menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Itulah kenapa perusahaan swasta dan badan antariksa sudah mulai menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan bahkan berpotensi untuk membuat terraforming di planet ini. Oke, mari kita bahas itu. Terraforming, impian untuk mengubah planet yang tandus dan tidak ramah menjadi surga yang bisa dihuni. Kedengarannya seperti sesuatu dari novel fiksi ilmiah, kan? Percaya atau tidak, dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang canggih, kita berpotensi mengubah gurun seperti Mars menjadi dunia yang indah seperti bumi. Tapi di sini kita juga punya beberapa rintangan yang harus dilewati terlebih dahulu. Terraforming bukanlah proses yang cepat. Butuh banyak waktu dan sumber daya untuk membuat perubahan signifikan pada sebuah planet. Ada juga beberapa dilema etika yang harus dipikirkan.
Jika kita mulai mencoba mengubah ekosistem Mars, kita berpotensi memusnahkan semua bentuk kehidupan yang ada. Bayangkan jika seseorang melakukan itu pada kita. Sebenarnya kita pun sudah melakukan itu ke peradaban kita sendiri. Dan terakhir, masalah biaya. Terraforming akan memakan biaya besar dan tidak jelas siapa yang akan menanggungnya. Kemungkinan akan membutuhkan kerjasama dari beberapa negara dan organisasi. Tapi bahkan dengan semua tantangan itu, terraforming ini masih merupakan prospek yang menarik. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita bisa mengubah Mars menjadi tempat liburan terbaik. Dan itu baru permulaan, karena kita tidak akan berhenti di Mars. Tujuan kita selanjutnya adalah asteroid dan benda-benda angkasa lainnya. Bayangkan ini, kamu melayang-layang dengan pakaian antariksamu, menambang asteroid untuk mendapatkan sumber daya yang sangat berharga. Kamu menemukan emas, atau lebih tepatnya sekeping platinum yang mengkilap, dan kembali ke bumi untuk menjualnya dengan harga tinggi. Dan dengan uang itu, kamu mendanai lebih banyak ekspedisi penambangan luar angkasa menjadi taipan luar angkasa. Namun, penambangan ruang angkasa bisa menjadi pengubah permainan untuk eksplorasi ruang angkasa dan ekonomi. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari asteroid untuk menopang pemukiman manusia di planet lain, atau menambang mineral langka untuk digunakan dalam industri teknologi tinggi di bumi. Manfaat ekonominya bisa sangat besar. Tentu saja ada juga tantangan yang harus diatasi. Kita harus mencari cara untuk mengekstraksi sumber daya dari asteroid secara aman dan berkelanjutan. Kita juga harus memastikan bahwa penambangan antariksa dilakukan dengan cara yang etis dan adil. Tapi setelah kita berhasil mengatasi semua ini, kita akan mengubah hidup kita selamanya. Jadi, ayo kita mulai bekerja. Tapi setelah kita menambang semuanya, apa yang menanti kita selanjutnya? Misalnya, apa yang ada di luar tata surya kita? Perjalanan antar bintang dan pencarian kehidupan. Kita telah membuat beberapa penemuan luar biasa dalam perburuan kehidupan di luar bumi. Sebagai contoh, pendarat Viking NASA dan pesawat ruang angkasa Galileo telah memberi kita beberapa petunjuk tentang hal itu. Selain itu, pada tahun 2022, kita menemukan jejak bahan organik di bekas danau Mars. Kita belum tahu pasti, tapi mungkin Mars pernah sejahtera seperti bumi. Tapi kita semua tahu kalau kehebohan yang sesungguhnya ada di luar tata surya. Para ilmuwan telah menemukan ribuan eksoplanet jauh lainnya, dan sebagian di antaranya berada di zona Laik Huni bintangnya, yang artinya planet-planet tersebut berpotensi mendukung kehidupan. Jadi langkah kita selanjutnya adalah mengirim wahana atau bahkan manusia ke sana. Bayangkan menjadi orang pertama yang menginjakan kaki di planet lain, menemukan kehidupan mikroba atau bahkan peradaban yang lebih maju. Dan itu di luar bumi, luar biasa. Dan mungkin suatu hari nanti, perjalanan ke sistem bintang lain akan seperti perjalanan darat biasa. Hanya saja, alih-alih mengendarai minivan, kita akan berada di dalam pesawat ruang angkasa. Dan bukannya berhenti di tempat peristirahatan, kita akan berhenti di planet baru. Mengagumkan ya? Saat ini ada beberapa gagasan tentang bagaimana kita bisa mewujudkan perjalanan antar bintang. Salah satu kemungkinannya adalah penggunaan lubang cacing. Terowongan hipotetis dalam ruang waktu ini berpotensi memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang lebih singkat. Ini seperti mengambil jalan pintas, kecuali alih-alih memotong halaman belakang rumah seseorang, kamu memotong struktur alam semesta. Lumayan gila ya? Pilihan lainnya adalah propulsi antimateri. Ini melibatkan penggunaan antimateri yang merupakan muatan yang berlawanan dengan materi biasa sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa. Ketika bersentuhan dengan materi biasa, antimateri akan melepaskan sejumlah besar energi. Bayangkan tangki bensin mobilmu diisi dengan antimateri, bukan bensin. Pasti akan jadi kendaraan yang bertenaga. Tentu saja, masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum kita bisa mewujudkan perjalanan antar bintang. Tapi mari kita berharap suatu hari nanti, kita semua bisa mengepak tas kita dan menaiki pesawat ruang angkasa untuk melakukan perjalanan ke bintang-bintang. Bagaimanapun, masa depan perjalanan luar angkasa terlihat cerah. Dengan semua kemajuan teknologi ini, semua orang antusias untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan.
Mungkin ada 36 peradaban lain yang berkeliaran di Bima Sakti dan lebih dari 170 miliar galaksi di alam semesta yang bisa diamati. Kondisi untuk kehidupan ada di seluruh penjuru ruang angkasa, jadi di manakah semua orang? Fisikawan nuklir Enrico Fermi mengajukan pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan ini saat istirahat makan siang bersama rekan-rekannya pada tahun 1950 yang mengarah pada salah satu paradoks yang paling menggelisahkan di alam semesta. Meskipun kemungkinan besar ada peradaban luar angkasa, kita masih belum menemukan bukti yang jelas tentang mereka. Salah satu penjelasan yang mungkin datang dari hipotesis kebun binatang. Hipotesis ini menyatakan bahwa masyarakat makhluk luar angkasa yang maju sudah ada dan tahu persis siapa kita dan di mana kita berada, tapi sengaja memilih untuk tetap bersembunyi. Mereka hanya mengamati perilaku unik manusia seolah-olah kita berada di semacam taman marga satwa kosmik, tapi niat mereka bisa jadi jauh lebih kelam. Jika kamu penggemar Star Trek, kamu mungkin ingat aturan utama bagi anggota Federasi. Petugas Starfleet tidak boleh menghubungi spesies yang belum maju untuk menghindari mengacaukan perkembangan mereka. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Meskipun fiksi, aturan ini dengan sempurna menggambarkan apa yang dimaksud dengan hipotesis kebun binatang. Makhluk dari penjuru alam semesta melihat planet kita sebagai kebun binatang kosmik dengan palang satu arah. Mereka bisa melihat kita menyikat gigi di pagi hari atau mengajak anjing kita berjalan-jalan, tapi kita tidak bisa melihat mereka meski sekilas. Dalam teori ini, bentuk kehidupan non-terestrial sengaja menjaga jarak dengan kita, berpegang pada kesepakatan kebijakan lepas tangan di lingkungan kosmik yang luas. Sepertinya semua makhluk super pintar itu setuju bahwa kita perlu memiliki kebebasan untuk membentuk masa depan dan takdir kita sendiri, mengikuti jalur perkembangan kita sendiri tanpa kontaminasi dari luar. Idenya adalah bahwa peradaban super canggih ini bisa jadi berada 500 juta tahun di depan kita yang akan menjelaskan mengapa kita belum melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Dan mungkin memang lebih baik seperti itu karena manusia pada akhirnya bisa dihancurkan atau bahkan berasimilasi dengan kekuatan kosmik yang baru ini. Gaya Independence Day. Meskipun hal-hal seperti pergi ke museum seni mungkin menarik bagi kita, makhluk luar angkasa mungkin tidak akan terlalu senang melihat kita memandangi lukisan Mona Lisa selama berjam-jam. Budaya antar planet mungkin lebih suka membeli tiket untuk diam-diam mengamati bagaimana kita mengembangkan teknologi baru seperti satelit ultramodern. Menurut teori kebun binatang, mereka tidak bisa menjangkau kita sampai kita mencapai tingkat perkembangan tertentu. Jadi meningkatkan teknologi dan kebijaksanaan kita menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita sudah cukup dewasa dan tidak memerlukan pengasuhan pesawat luar angkasa mereka lagi. Ada beberapa alasan mengapa sulit untuk mempercayai hipotesis kebun binatang. Maksudku, oke, makhluk luar angkasa mungkin tidak mengunjungi atau menjangkau kita karena kita belum terlalu maju. Tapi sulit untuk menjelaskan mengapa mereka terus mengabaikan semua upaya kita untuk berkomunikasi. Bahkan jika penjaga kebun binatang berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu kehidupan dan perilaku hewan, aku yakin mereka tidak bisa mengabaikan beruang yang berbicara dengan bahasa Inggris yang keras dan jelas tentang keinginannya untuk berkomunikasi. Jadi itulah alasan mengapa manusia terus mencoba dan mencoba memancing reaksi dari penghuni planet lain dengan menggunakan sinyal radio. Pada tahun 2017, di sebuah lembah yang berjarak 8 mil di sebelah tenggara kota Tromsø di Norwegia, sebuah antena radar memancarkan musik elektronik yang dikomposisikan secara khusus kepada calon pendengar intergalaksi. Target pendengarnya berada di GJ273 yang juga dikenal sebagai bintang Lyten. Bintang ini merupakan katai merah kerdil yang terletak 12 tahun cahaya dari tata surya. Karena gelombang radio merambat dengan kecepatan cahaya, kita harus menunggu lebih dari 2 dekade sebelum mendapatkan jawabannya. Tapi masalah utama dengan gelombang radio adalah kita tidak tahu kemana harus mencari dan peradaban mungkin berada sejauh 17.000 tahun cahaya. Ditambah lagi, kita tidak tahu frekuensi radio mana yang digunakan makhluk luar angkasa untuk mengobrol.
Di bumi kita menggunakan spektrum radio untuk mengirim sinyal ke alam semesta dengan asumsi bahwa apa yang berhasil bagi kita mungkin merupakan metode yang umum bagi peradaban lain. Tapi nyatanya cara ini dianggap sebagai teknik yang agak kuno bagi makhluk lain. Itulah mengapa proyek-proyek saat ini sedang mencari techno-signatures, yaitu tanda-tanda aktivitas teknologi dari makhluk luar angkasa seperti lampu kota, panel surya, bangunan raksasa, atau satelit buatan. Petunjuk potensial lainnya adalah mempelajari atmosfer planet yang mengorbit bintang-bintang di dekatnya, karena peradaban maju mungkin mengubah atmosfernya dengan gas-gas yang berbeda sehingga bisa dideteksi. Meskipun telah dilakukan pengamatan selama puluhan tahun, masih belum ada bukti pasti bahwa peradaban luar angkasa yang maju ada di luar sana, tapi bukan berarti tidak ada. Bahkan dengan memperluas bidang pencarian, peluangnya jauh lebih kecil daripada mendapatkan jackpot dengan peluang sekitar 1:3 miliar untuk menemukan peradaban maju dalam jarak tertentu dari bumi. Mungkin makhluk luar angkasa menanggapi upaya komunikasi kita, tapi dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Alam semesta sudah ada selama lebih dari 13 miliar tahun, sedangkan manusia baru muncul 200.000 tahun lalu, dan itu baru 0,01% dari usia alam semesta. Ibaratnya kita masih belajar berbicara, sementara makhluk super pintar lainnya mungkin mengirimkan pesan kepada kita yang tidak bisa diterjemahkan. Kita terus menunggu UFO raksasa mendarat di bumi dan ET hijau dengan mata besar keluar dari sana. Tapi kita lupa kalau tetangga kita di antar galaksi mungkin lebih tertarik membangun teknologi nano untuk mengawasi kita. Mereka mungkin juga sedang mencoba berkomunikasi menggunakan neutrino, yaitu partikel subatom dengan massa yang sangat kecil yang bisa dengan mudah melewati planet kita tanpa terdeteksi oleh perangkat teknologi yang ada saat ini. Hipotesis kebun binatang memiliki masalah lain, yaitu cukup sulit untuk percaya bahwa dengan semua peradaban yang seharusnya berkeliaran di alam semesta, mereka semua akan memutuskan untuk tidak menghubungi manusia. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada struktur yang hebat dengan kecerdasan yang lebih tinggi, yang bekerja sebagai kepala alam semesta yang memberikan perintah langsung dan aturan yang jelas agar kita tetap terisolasi. Tapi kita berbicara tentang miliaran kemungkinan untuk hidup kan? Semakin banyak peradaban, berarti semakin banyak kemungkinan pelanggaran aturan tidak boleh kontak ini. Jadi kemungkinan besar, setidaknya ada satu planet independen yang sama putus asanya untuk menemukan kehidupan di alam semesta seperti kita. Beberapa ilmuwan juga sangat yakin kalau kehidupan yang lebih maju seperti itu sudah menjajah bumi dan planet-planet lain, kita pasti sudah mengetahuinya sekarang. Hipotesis kebun binatang memiliki dua variasi lain yang lebih menakutkan. Dalam hipotesis laboratorium, tidak ada yang menghubungi kita karena umat manusia sebenarnya sedang menjadi sasaran eksperimen dan bumi pada dasarnya adalah laboratorium sains raksasa. Makhluk dari dunia lain bisa jadi sedang menganalisis respon manusia terhadap berbagai tantangan untuk bertahan hidup seperti tsunami atau gempa bumi besar. Dalam kasus ini, kesepakatan tidak ada kontak antara semua kelompok ruang angkasa akan lebih masuk akal karena mengatasnamakan penelitian ilmiah demi kebaikan yang lebih besar, setidaknya bagi mereka. Hipotesis planetarium yang diusulkan pada tahun 2001 menyatakan bahwa kita hidup di alam semesta buatan dalam suatu realitas virtual yang dirancang untuk memberi kita ilusi bahwa alam semesta itu kosong. Padahal tidak, namun tidak ada generator yang bisa menguji hipotesis ini. Selain kebun binatang, laboratorium, dan teori planetarium, ada jawaban lain yang mungkin untuk paradoks Fermi. Tidak ada yang menghubungi kita karena manusia benar-benar sendirian di alam semesta. Hal ini dikenal sebagai hipotesis bumi langka, dan ini menekankan bahwa bumi menempati posisi yang sangat unik. Tidak ada planet lain yang bisa membawa kehidupan ke alam semesta yang bisa lebih dari sekedar bakteri. Kita mungkin menganggap diri kita cukup beruntung karena perubahan kecil pada salah satu parameter orbit bumi, seperti jarak bumi ke matahari atau laju rotasi, dapat membuat kondisi yang terlalu ekstrem bagi manusia atau kehidupan secara umum. Tapi sekali lagi, sulit untuk berpikir bahwa kita sendirian di alam semesta yang luas ini. Jadi kita kembali ke paradoks, di manakah semua orang? Apa kita sendirian di galaksi ini? Krik.
Krik. Benar, kita bisa dibilang sendirian di sini. Tapi apa ada peradaban lain yang mengintai di kedalaman Bima Sakti? Apa mereka punya niat jahat dan jadi ancaman buat kita? Padahal hidup kita aja udah banyak masalah ya. Hey, kita seru-seruan sama hal ini yuk. Beberapa teoris meninjau kembali sejarah dan sikap manusia pada zaman dulu. Nggak ada putri persahabatan di sana. Dengan asumsi mereka kayak kita. Pakai ini buat menghitung kemungkinan penjajah luar angkasa. Mereka yakin ada 4 peradaban jahat di galaksi kita. Keempat peradaban itu memperebutkan dominasi intergalaksi. Atau mungkin mereka pengen main gaple aja. Teknologi mereka mungkin udah canggih. Atau mereka baru aja menciptakan versi jahat dari game konsol. Buat tahu kecanggihan budaya mereka dan apa yang harus kita antisipasi, ada cara buat menentukan tingkat ancaman mereka. Metode bernama skala Kardashev menganalisis kemampuan bangsa-bangsa antar galaksi. Dengan 3 level, skala ini meninjau jumlah energi yang bisa diambil peradaban dari bintang mereka, sehingga menentukan level teknologi mereka. Ini cuma berlaku buat peradaban yang udah pakai komunikasi antar bintang. Jadi, yang masih pakai merpati nggak termasuk ya. Tipe 1 nunjukin mereka bisa manfaatin energi dari matahari, tapi cuma dari alat yang ada di planet mereka, misalnya panel tenaga surya. Tipe 2 berarti mereka bisa menggunakan energi langsung dari matahari, misalnya melalui bola Dyson. Bola Dyson digunakan untuk manfaatin semua energi matahari karena bentuknya mengelilingi bintang itu. Terakhir, tipe 3, peradaban bisa menggunakan semua unsur yang diberikan galaksi. Kekuatannya bukan cuma dari bintang, tapi juga dari lubang hitam, bahkan lubang hitam supermasif sentral. Level ini penting buat nyari tahu kecanggihan peradaban di luar sana. Umur Bima Sakti sekitar 13,6 miliar tahun. Manusia modern baru ada 200.000 tahun lalu, dan kita baru mencapai tipe 1. Ngeri banget ngebayangin waktu makhluk lain udah berkembang. Kita bisa dibilang terlambat sih. Bumi sedikit terlambat karena berada di luar lengan galaksi. Ahli matematika bilang sistem bintang yang lebih terpusat lebih lama berkembang. Kalau gitu, seberapa umum makhluk cerdas lain ada di galaksi ini? Dengan berbagai peristiwa yang bisa memusnahkan bumi, ajaib banget bisa ada bumi seperti sekarang. Berarti unik banget kan? Ada 100 triliun bintang di galaksi kita. Ada 200 miliar planet dengan perkiraan 300.000 eksoplanet yang mampu menyokong kehidupan yang kita tahu. Dari banyak planet yang layak huni itu, gimana kita tahu planet mana yang makhluknya pengen ngirim email kepada kita? Tentu aja, nggak ada yang punya waktu buat ngitung satu-satu. Persamaan Drake bisa ngasih kita perkiraan angka kalau kita ngambil rata-rata dari beberapa faktor kunci. Persamaan ini memecah kriteria berapa banyak planet yang dihuni makhluk cerdas sampai bisa berkomunikasi. Angkanya besar karena banyaknya bintang yang memiliki planet. Dari sana, kita saring lagi ke zona layak huni di tata surya. Zona ini disebut zona Goldilocks karena jaraknya pas, nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat dari matahari. Kita kurangi lagi angkanya dengan menghitung planet layak huni yang bisa menyokong kehidupan. Dan dari beragam tempat itu, persamaannya mengambil kemungkinan jumlah makhluk cerdas dan apakah mereka cukup cerdas untuk berkomunikasi. Kriterianya rumit, jadi persamaannya agak sulit dijelaskan. Tapi kira-kira ada 100 juta planet dengan peradaban cerdas. Tapi, kayak sejarah dan kesulitan bumi, peradaban ini juga mungkin mengalami kesusahan. Peristiwa yang mengancam kehidupan harus dimasukkan ke persamaan itu, misalnya asteroid, suar matahari, supervulkan, dan supernova. Mereka juga mungkin aja menghancurkan diri sendiri lewat teknologi, misalnya dominasi kecerdasan buatan atau nanoteknologi, atau dengan merusak ekosistem mereka dan kehabisan sumber daya, atau karena gegabah aja. Kalau kita masukin ini ke persamaan, peradaban yang tersisa mungkin sekitar 15.000. Tapi apa yang mereka mau dari manusia? Kita emang punya banyak materi langka yang mungkin bernilai, siap buat ditambang dan mudah didapat. Selain jumlah air melimpah yang bisa mereka ambil sampai habis, hidrogen juga unsur wajib buat bahan bakar roket. Meskipun unsur-unsur ini nggak langka di galaksi dan bisa diambil lebih mudah dari tata surya atau asteroid yang lebih dekat. Teknologi kita mungkin bikin mereka penasaran.
Beragam inovasi di bumi yang diciptakan saat kita berada di negara berbeda membantu ngasih jalur teknologi berbeda di seluruh dunia. Peradaban lain mungkin aja ngambil jalan yang benar-benar beda dan nggak belajar hal seru lain di bumi, misalnya karaoke. Sama halnya kayak sains terapan yang mungkin berkembang di atmosfer berbeda dengan unsur berbeda. Sains mereka sebagian besar akan terpengaruh itu, dan sains kita akan menambah pengetahuan mereka. Lalu, ada satu hal terlangka di galaksi. Bumi bisa menyokong kehidupan. Ini bakal berguna banget buat penjelajah antar galaksi daripada melewati proses lama ngubah planet yang gak layak huni jadi kayak bumi. Kenapa nggak rebut aja? Dengan markas nyaman, ini bakal jadi tujuan wisata cantik saat mereka lagi istirahat menaklukkan peradaban lain. Untungnya, mereka nggak akan tertarik makan kita atau mungkin nggak akan nafsu buat makan apapun di bumi. Mereka harus punya biokimia dan enzim yang sama buat memproses molekul yang membentuk kita. Phew! Tapi kemungkinan besar sih, mereka pengen menyingkirkan saingan. Ancaman terbesar mereka adalah apapun yang menyulitkan dominasi mereka. Tapi sebelum kamu terlalu takut sama peradaban jahat ini, kemungkinan ini diambil dari perilaku manusia. Mungkin aja makhluk di luar sana nggak punya atau menghindari emosi manusia. Misalnya, kapasitas marah mereka mungkin terbatas, atau mereka bisa aja nggak punya kemampuan untuk itu. Sejarah tempat mereka beda banget sama tempat kita, jadi mereka mungkin aja terlalu percaya dan malah kita yang jahat. Tapi mereka juga mungkin nggak punya empati dan ciri positif lainnya yang kita punya. Semoga aja mereka cuma punya sifat baik kita ya. Untungnya, ada satu hal besar yang misahin kita dari hal lain. Galaksi kita itu gede banget, dan kalau mau kemana-mana tuh jauhnya minta ampun, bahkan ke tata surya sekalipun. Benda tercepat yang pernah kita kirim ke luar angkasa adalah probe Galileo yang melaju sampai 170.000 km per jam. Tapi tetap aja butuh 72.000 tahun buat sampai ke sistem bintang terdekat, Alpha Centauri. Probe dengan pemandu laser yang baru diusulkan bisa mencapai 1/5 kecepatan cahaya. Jadi, cuma butuh 20 tahun perjalanan. Pada skala lebih besar, Bima Sakti memiliki diameter lebih dari 150.700 tahun cahaya. Kalau sebuah peradaban punya kecepatan cahaya, mereka butuh ratusan ribu tahun buat pergi dari satu sisi ke sisi lain. Dengan jarak yang jauh di antara segelintir peradaban, satu-satunya kontak yang berhasil adalah lewat perjalanan antar bintang yang canggih. Tapi untuk menempuh perjalanan sepanjang itu, semakin besar massa yang dikirim, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Jadi, kemungkinan sih yang dikirim nggak begitu besar. Tapi mereka bisa aja ke sini cepat banget pakai pesawat kecil dengan kemampuan mematahkan hukum kecepatan kosmis. Mereka mungkin aja udah sampai di sini, ngawasin kita dari dekat, atau lagi nonton Netflix. Mereka butuh teknologi yang super canggih, dan secara teori, jumlah spesies yang punya ini cuma 2 dari 15.000. Artinya, ada 0,01% kemungkinan peradaban jahat mampu mendatangi kita dalam waktu dekat. Kalau mereka tahu kita di sini dan mereka pengen sesuatu dari kita, mereka butuh ribuan atau mungkin jutaan tahun buat sampai sini. Jadi, kita masih bisa santai. Nonton sisi terang lagi Tahu nggak sih, manusia adalah makhluk luar angkasa yang sebenarnya loh. Kita lahir dan berasal dari luar angkasa. Nah, supaya manusia bisa menghuni bumi, persyaratannya sangat banyak plus rumit. Salah dikit aja, bisa-bisa kita nggak akan ada di sini. Tapi nyatanya, sampai detik ini kita masih ada di bumi. Agar bisa tetap bertahan hidup, kita dan makhluk luar angkasa lain yang mungkin ada di luar sana harus hidup di planet pengorbit bintang putih kekuningan, jadi bukan bintang merah maupun biru. Bintang biru sangat cepat terbakar dalam kurun waktu jutaan tahun dan para penghuninya nggak akan sempat berevolusi. Padahal proses evolusi biasanya berjalan sangat lambat hingga akhirnya para makhluk cerdas mulai bermunculan. Bintang biru juga biasanya akan membesar lalu berubah menjadi merah saat runtuh dan meledak. Akibatnya, peradaban yang ada di dekatnya nggak akan bisa berkembang. Bintang merah memang paling sering dijumpai sampai saat ini, tapi prospeknya kurang bagus bagi peradaban cerdas di sekitarnya. Bintang merah sangat dingin dan redup, sehingga posisi planet yang mampu mengembangkan kehidupan harus sangat mepet dengan sang bintang. Akibatnya, planet ini akan terpapar radiasi sinar X kuat dan mematikan.
Meskipun jumlahnya paling banyak dan planet pengorbitnya juga melimpah, bintang merah digolongkan sebagai area terlarang untuk menaungi kehidupan cerdas dan beradab seperti manusia. Nah, berarti yang tersisa cuma bintang kekuningan dan jumlahnya sekitar 10% dari total bintang di alam semesta. Namun begitu, ada hal penting yang harus dipenuhi. Sebelum kita meneliti kemungkinan adanya kehidupan cerdas di sekitar bintang kekuningan, yaitu bintang tersebut harus berasal dari generasi ketiga. Bintang generasi ketiga punya zat kimia yang cukup beragam sehingga mampu mempertahankan bentuk kehidupan yang lebih maju. Setiap kali bintang meledak akan terbentuk unsur yang lebih berat dan kompleks. Ledakan ini kemudian melepaskan semua unsur hingga akhirnya bergerak ke nebula. Gravitasi di dalam nebula perlahan ngebentuk generasi berikutnya dan proses ini terjadi berulang kali. Tulang dan gigi kita perlu kalsium agar tetap terjaga. Otak kita memerlukan zinc untuk menghasilkan sinyal elektrokimia agar kita bisa bergerak, ngerasain sensasi, dan berpikir. Darah kita juga memerlukan zat besi, makanya tubuh kita perlu terbentuk di sekitar bintang kuning generasi ketiga. Hebatnya lagi, bumi kita punya berbagai unsur di alam semesta dan totalnya ada 94 unsur yang terbentuk secara alami, mulai dari hidrogen sampai plutonium. Mungkin karena itulah kita hidup di bumi. Selain itu, matahari kita berupa katai kuning generasi ketiga. Loh, memangnya kenapa kuning? Bintang kuning bisa sangat stabil saat terbakar oleh fusi nuklir. Intensitas cahayanya juga nggak berubah secara drastis selama miliaran tahun. Kalau intensitasnya sampai berubah 6% aja, suhu bumi akan acak-acakan sehingga nggak akan bisa lagi menopang kehidupan yang maju. Nah, untungnya bumi kita berada di zona Laikuni di sekitar matahari. Di zona ini, air dalam wujud cair bisa tetap ada, tapi kita masih perlu syarat lain agar kehidupan cerdas di luar angkasa bisa terbentuk, yaitu planetnya sendiri. Studi terbaru dengan teleskop Kepler mengungkapkan 1/4 bintang katai kuning diperkirakan memiliki planet mirip bumi di zona Laikuninya. Angka ini memang masih jadi perdebatan dan mungkin kisarannya berada di angka 1 dari 33 bintang katai kuning. Tapi tetap aja kan, jumlah planet pengorbit bintang kuning di zona Laikuni terbilang banyak. Nah, kita perlu mikirin faktor penting kedua tadi, yaitu planetnya sendiri. Planet yang bisa ngebentuk peradaban cerdas pasti punya banyak ciri khas yang nggak mungkin diperoleh satu persatu, apalagi dalam kombinasi. Yang terpenting, planet tersebut harus punya sistem perlindungan dari bintang yang diorbit. Karena cahaya bintang dihasilkan dari fusi nuklir di bagian inti, gas di sekitar korona matahari tertiup keluar angkasa dalam bentuk angin surya. Satelit Amerika Serikat secara berkala mengamati kekuatan angin surya yang sebagian besarnya berupa inti hidrogen terionisasi, kemudian dialiri listrik bersama dengan sedikit inti atom dari berbagai unsur lain di matahari. Bumi kita nggak secara langsung dilindungi oleh atmosfer, tapi magnetosfer telah menghentikan atau membelokkan angin surya berbahaya. Aurora akan terbentuk saat angin surya tertarik ke kutub magnet bumi, lalu menerangi udara di atmosfer atas seperti lampu neon. Tanpa magnetosfer di sekelilingnya, semua planet akan terpanggang oleh hujan inti hidrogen terionisasi dari sang bintang meski berada di zona Laikuni. Planet yang bisa menopang kehidupan harus punya magnetosfer yang cukup kuat agar bisa membelokkan angin surya. Dan nggak semua planet di tata surya kita punya pelindung ini. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memang punya magnetosfer, tapi di dalamnya nggak ada bentuk kehidupan. Di antara planet berbatu, cuma Bumi dan Merkurius yang punya magnetosfer. Di Merkurius pun kandungannya terlalu lemah sehingga nggak mampu menghentikan angin surya. Apalagi lokasinya sangat mepet dengan matahari. Perisai lain yang mampu melindungi bumi dari matahari adalah atmosfer. Ketebalannya sekitar 483 km dan sebagian besarnya cuma terkonsentrasi sejauh 16 km dari permukaan bumi. Atmosfer mampu melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi ultraviolet matahari dan sinar X. Gas ozon atau 3 atom oksigen yang terikat menjadi molekul gas raksasa di atmosfer atas menghalangi sebagian besar radiasi ultraviolet sebelum mencapai tanah. Planet Mars yang atmosfernya 1000 kali lebih tipis dari bumi nggak memiliki ozon. Emisi ultravioletnya juga telah meradiasi seluruh permukaan planet. Padahal sebuah planet harus bisa menghentikan radiasi ultraviolet dari bintangnya, sehingga komposisi atmosfernya sangat menentukan terbentuknya kehidupan yang cerdas. Mungkin sudah ada pelindungnya, tapi terdiri dari campuran zat langka dan membahayakan.
Sebagian permukaan planet harus padat supaya bisa dipijaki dan dilalui. Planet ini juga harus punya kerak. Peradaban di bawah air atau di atmosfer planet lain cuma ada di dalam fiksi. Di dalam kerak ini juga harus ada lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan lempeng tektonik akan menghasilkan subduksi kerak. Nah, subduksi ini terjadi saat lempeng tektonik menunjam atau menggeser lempeng lain, kemudian membawa materi baru ke permukaan planet. Perubahan bahan kimianya bisa mencegah terjadinya keseimbangan sifat kimia karena nggak ada satupun yang bersifat reaktif. Gempa dan gunung berapi juga berkontribusi pada proses perubahan geokimia. Iya, kedua bencana ini juga punya kelebihan. Subduksi lempeng tektonik juga penting bagi kehidupan planet. Di Mars nggak ada aktivitas tektonik. Begitupun dengan Venus dan Merkurius. Padahal di Merkurius ada lempeng tektonik besar, tapi nggak ada aktivitas tektonik selain penyusutan kecil. Di kedua planet ini nggak ada kehidupan, terutama karena di situ nggak ada reaktivitas geokimia oleh subduksi tektonik. Lalu ada juga bulan sebagai satelit alami kita. Rasanya kok agak berlebihan ya kalau kita menganggap kehidupan di bumi tetap ada berkat bulan semata. Meski begitu kontribusinya memang sangat penting. Gravitasi bulan saat bergerak bersama bumi di luar angkasa nggak cuma mempengaruhi pasang surut air laut, tapi juga membantu rotasi bumi untuk menggerakkan magma di bawah sana. Gerakan magma di perut bumi mempengaruhi pembentukan magnetosfer karena banyak mengandung logam. Jadi bulan selalu mengamankan kita di luar angkasa dengan membantu bumi menjadi geodynamo lalu menghasilkan magnetisme. Bulan merupakan satelit terbesar di tata surya kita kalau dibandingkan dengan planet primer yang dikelilinginya. Banyak orang menganggap sistem bumi dan bulan sebagai planet ganda, tapi bukan itu fokus kita saat ini. Bulan juga menstabilkan bumi kita agar kehidupan di dalamnya tetap aman. Karena posisinya terkunci secara gravitasi dengan bumi, bulan berfungsi sebagai tiang penyeimbang bagi para peniti tali. Makanya bumi nggak terlalu banyak goyang dibandingkan dengan planet lain. Nah, goyangan ini dinamakan dengan librasi. Kalau bumi bergoyang seperti Mars atau Saturnus, kondisi cuaca akan sangat kacau balau dan kita nggak akan bisa bercocok tanam. Kondisi astronomi langka plus unik ini saling bersinergi agar bumi bisa ditinggali manusia. Kriteria selain faktor astronomi seperti faktor evolusi, biologis, dan kimiawi juga diperlukan agar kehidupan di bumi bisa terbentuk. Kemungkinannya bisa berlipat ganda, tapi yang jelas kita sangat beruntung telah mendiami bumi. Malah bisa dibilang kita ini telah diberi anugerah yang sangat berharga. Dengan memperhitungkan semua kemungkinan yang ada, sepertinya kok nggak ada ya tempat lain di alam semesta ini yang sebagus bumi. Puluhan pesawat luar angkasa dan ratusan probe telah lepas landas dari bumi menuju planet kembarannya, Venus. Ukuran Venus bisa dibilang sama dengan bumi, tapi masanya cuma sekitar 80%-nya saja. Suhu di sana terlalu ngebul untuk ukuran manusia, ditambah lagi gak ada oksigen yang bisa kita pakai untuk bernafas. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan jejak gas fosfina yang menunjukkan kalau di Venus bisa saja terdapat tanda-tanda kehidupan. Fosfina berasal dari berbagai mikroba dan bakteri, jadi para awak di pesawat luar angkasa tadi terbang ke Venus untuk membuktikan secara langsung. Dengan teknologi kita sekarang ini, penerbangan menuju Venus akan memakan waktu selama 3,5 sampai 6,5 bulan hingga akhirnya sampai di tujuan. Pesawat itu mulai mendarat di Venus, dan saat pertama kali menapakkan kaki di permukaannya, para awak sudah disambut dengan hamparan gurun panas, danau lava, dan geyser berisi zat asam beracun. Iya, cuma itu. Rupanya para ilmuwan telah salah menganalisis data radioteleskop. Fosfina nggak pernah ada di Venus. Yah, kalau gitu kita perlu balik lagi ke roket, biar bisa menempuh perjalanan lain melintasi galaksi kita. Para ilmuwan meyakini minimal ada 36 peradaban yang serupa dengan peradaban kita di galaksi Bima Sakti. Peradaban ini bisa saja berupa organisme hidup yang sangat berlainan dari kita, mungkin tubuh dan matanya kelihatan beda, cara jalan dan komunikasinya juga jauh berbeda. Tapi peradaban maju juga punya kriteria, di antaranya kemajuan teknologi dan komunikasi antar individu. Jadi, mereka pasti telah menjelajahi ruang angkasa, membangun kota maju, dan bisa saling berkomunikasi sebagai spesies yang bebas.
Oke, yuk kita intip dunia canggih ini di galaksi kita. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang diameternya 100.000 tahun cahaya. Kalau ada bintang yang terlahir di tepinya dalam ledakan super kuat, cahayanya baru akan sampai ke seberang tepinya 100.000 tahun kemudian. Di sini ada sekitar 100 miliar bintang dan di dekatnya bisa saja ada dunia yang serupa dengan tata surya kita. Kita coba cari tahu dunia Laikuni ini dengan filter raksasa aja ya. Menurutmu gimana? Kita perlu nyari bintang yang mengandung banyak zat besi dulu. Bintang ini menyala pada suhu yang sangat pas bagi berkembangnya kehidupan. Dan zat besi dalam sistem bintang akan membentuk inti planet yang kemudian akan dihuni oleh peradaban lain. Kita saring dulu galaksi Bima Sakti dengan filter kita tadi ya. Karena ada banyak sekali bintang yang sesuai dengan deskripsi ini. Kita perlu filter lain lagi. Nah, kita perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari. Ukurannya harus sekitar 100 kali lebih besar dari bumi dan bobotnya 333.000 kali lebih berat. Yang terpenting justru umur bintang tersebut. Saat menua, bintang akan membesar dan berubah menjadi raksasa merah. Saat itulah ia akan menelan planet-planet di sekitarnya. Kehidupan di bintang ini bisa berakhir dalam ledakan besar yang menghancurkan semua objek di sekitarnya. Jadi, bintang yang kita cari harus relatif muda. Oke sip, pakai filter yang tadi lagi. Jumlah bintangnya memang sudah berkurang, tapi tetap aja masih banyak. Berarti kita perlu fokus ke planetnya aja. Planet tersebut harus berada dalam zona Laikuni dari bintang induknya. Jaraknya nggak harus saling berdekatan, karena suhunya bisa terlalu panas bagi terbentuknya kehidupan. Tapi juga jangan terlalu jauh, nanti malah jadi bongkahan es tanpa kehidupan sama sekali. Suhu planet ini harus kondusif agar airnya tetap berwujud cair. Filter lainnya yaitu umur calon planet. Peradaban maju cuma akan terbentuk setelah melalui proses yang panjang. Kalau di bumi, prosesnya diperkirakan selama 4,5 miliar tahun hingga manusia muncul, maka kita perlu nyari planet yang seumuran atau lebih tua dari bumi. Oh ya, filternya jangan lupa, kita pakai lagi ya. Tada! Ada 36 semesta yang dihuni oleh peradaban maju. Berdasarkan kriteria ini, ilmuwan telah menelitinya, kemudian mempublikasikan hasilnya pada bulan April 2020. Wah, berarti tinggal mencari lokasi persisnya dan mengupayakan interaksi dengan peradaban ini. Kita bisa mendeteksi peradaban tersebut melalui gelombang radio yang terpancar. Semisal nih, ada planet A yang dihuni oleh organisme hidup primitif. Setelah jutaan tahun berevolusi, mereka akan menjadi peradaban maju. Gelombang radio akan jadi sarana komunikasi mereka, lalu seluruh planet akan bisa memancarkan gelombang radio layaknya bintang memancarkan cahaya. Dan di bumi, kita akan bisa menangkap sinyal ini dengan antena yang mengarah keluar angkasa. Tapi kendalanya ada pada jarak antar planet. Kalau planet A berjarak 1000 tahun cahaya dari bumi, berarti gelombang radio yang terpancar dari situ baru akan sampai di bumi setelah 10 abad. Manusia mulai memanfaatkan fungsi gelombang radio pada tahun 1895. Dan kalau peradaban planet A juga memancarkan gelombang radio pada saat itu, kita baru bisa menangkap sinyalnya pada tahun 2895. Hal yang sama juga berlaku di planet A. Para ilmuwan telah mengirim pesan dalam bentuk sinyal radio keluar angkasa pada tahun 1974. Di dalam sinyal ini terdapat sistem angka kita, DNA manusia, dan informasi tentang tata surya kita. Kalau di planet A ada peradaban maju, mereka baru bisa menerima sinyal ini pada tahun 2974. Dan kita perlu menunggu 1 milenium lagi untuk mendapat balasan dari mereka. Kendala lainnya yaitu gelombang radio nggak terdeteksi seperti cahaya yang menyala konstan, tapi lebih mirip seperti nyala suar. Gelombang radio cuma dimanfaatkan pada fase tertentu. Awalnya, gelombang ini menjadi sarana komunikasi utama, tapi sekarang kita mulai beralih ke ponsel, TV kabel, dan serat optik. Dan saat teknologinya semakin maju, pancaran gelombang radio kita akan memudar. Jadi, waktu kita cuma sekitar 100 tahun untuk mencari sinyal radioaktif yang digunakan oleh suatu peradaban. Para ilmuwan sempat menangkap sinyal radio aneh yang sumbernya nggak diketahui. Berdasarkan karakteristiknya, sinyal ini dihasilkan secara artifisial, mungkin oleh peradaban di luar angkasa atau pesawat antariksa yang kebetulan lewat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sinyal ini hilang tanpa jejak, sehingga memunculkan banyak teori dan argumen. Kemungkinan sinyal ini berasal dari bumi, kemudian terpantul oleh satelit yang sedang melintas. Atau jejak komet yang jaraknya bertahun-tahun cahaya. Gimana kalau kita asumsikan sinyal ini berasal dari peradaban di luar angkasa? Salah satu dari 36 peradaban itu loh, berarti kita perlu menghubungi peradaban ini.
Setelah semua perbekalannya siap, kita langsung meluncur ke planet tujuan. Roket kita bisa melesat secepat 28.300 km per jam. Dengan roket ini, kita bisa piknik keliling Amerika cuma dalam 8 menit. Dan meskipun ada peradaban maju di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri, waktu tempuh ke sana selama 73.000 tahun. Dengan kecepatan cahaya pun, waktunya sekitar 4,2 tahun. Jadi kita perlu mencari solusi dari kendala perjalanan angkasa ini. Para ilmuwan berencana menambah kecepatannya sampai 1/4 kecepatan cahaya, yaitu dengan memanfaatkan laser. Sinar laser kuat dari bumi akan mendorong probe mikroskopik dengan lintasan akurat, dan probe ini bisa sampai tujuan setelah melesat selama 17 tahun. Dan 4 tahun kemudian, saat sinyalnya sampai di bumi kita akan mengonfirmasi adanya peradaban maju di sana. Sebagai alternatif, perjalanan super ngebut di atas kecepatan cahaya ini bisa dilakukan dengan pesawat ruang angkasa berteknologi wrap bubble. Wahana ini perlu mengompresi ruang yang akan dilaluinya, kemudian meregangnya di belakang ekor. Dengan begini, para awak diprediksi akan bisa sampai di semua tempat yang ada di alam semesta cuma dalam hitungan detik. Perlu diingat ya, konsep seperti ini masih jadi imajinasi. Atau kemungkinan kita akan sampai di berbagai penjuru jagat raya ini melalui wormhole atau lubang cacing yang menyerupai terowongan. Tapi masalahnya, lubang cacing ini bisa juga berada di lubang hitam. Objek paling misterius di alam semesta ini sangat berat, sampai-sampai cahaya pun gak akan bisa lolos dari jeratnya. Pesawat luar angkasa kita juga gak akan bisa menahan tekanannya. Teori lain menyebutkan kalau bumi kita unik. 4,5 miliar tahun yang lalu, planet kita cuma berupa satu blok lava yang mulai dingin dan menjadi padat. Tapi kondisinya berubah jadi kacau saat asteroid seukuran bumi melintas di atmosfer. Terjadilah benturan yang bikin bumi kita nggak hancur lebur, tapi sebagian asteroid masih berada di orbit kita. Batuan berat ini kemudian menstabilkan rotasi bumi, dan akibat dari interaksi gaya gravitasi dengan puing raksasa ini, inti bumi terus memanas. Asteroid juga membawa banyak air menuju bumi. Meski begitu, benturan seperti ini sangat mustahil. Ibaratnya seperti menang lotre sampai berkali-kali dan berturut-turut. Tapi sejauh ini, belum ada bukti kuat yang bisa meyakinkan kita kalau di luar sana memang ada kehidupan. Sementara itu, kita juga belum punya bukti kuat kalau di jagat raya ini gak ada peradaban maju selain peradaban kita. Hey, ada kemungkinan Jurassic World bukan hanya sekedar fantasi loh. Dinosaurus bisa saja benar-benar berjalan, berenang, atau terbang di suatu tempat di luar sana, tapi bukan di bumi. Beberapa ilmuwan menduga ada planet yang sangat jauh dari tata surya, di mana T-Rex dan dinosaurus lainnya hidup dalam versi yang sedikit berbeda. Mereka beranggapan demikian berdasarkan fakta bahwa planet kita dulu memiliki kadar oksigen sekitar 30% lebih tinggi dibanding sekarang. Itulah kenapa bentuk kehidupan yang kompleks dan cerdas seperti dinosaurus bisa berkembang. Mereka juga ingin menyelidiki elemen-elemen penyusun dasar yang memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Elemen-elemen penyusun ini adalah sesuatu yang kita kenal sebagai asam amino yang membentuk protein, gula, dan materi genetik, RNA, dan DNA. Asam amino bersifat konsisten dan umumnya memiliki satu bentuk atau orientasi. Ada dua orientasi yang bisa dimiliki, kanan dan kiri. Itu berarti keduanya saling merefleksikan satu sama lain, seperti halnya tangan kita. Ini adalah sesuatu yang kita sebut kiralitas. Agar ada kehidupan, protein harus memiliki satu bentuk, yang berarti bisa berorientasi ke kanan atau ke kiri. Di planet tempat tinggal kita, hampir semua makhluk hidup, mulai dari serangga terkecil hingga paus dan gajah, memiliki asam amino dengan orientasi ke kiri. Kita tidak tahu persis kenapa bisa seperti itu, tapi ada teori yang mengatakan bahwa itu karena meteorit yang jatuh ke bumi 4 miliar tahun yang lalu. Meteorit-meteorit itu membawa jenis asam amino khusus dan materi organik lainnya ke planet kita, dan entah bagaimana membentuk pola yang kita miliki saat ini. Mungkin kita bisa menggunakan teleskop khusus yang dibuat untuk mendeteksi planet-planet, terutama yang kondisinya mirip dengan kondisi bumi pada masa dinosaurus masih ada. Jika demikian, akan lebih baik untuk mengamatinya dari jarak yang aman, mengingat kemungkinan akan seperti apa bentuknya,
Peneliti mengatakan itu pilihan yang lebih aman. Memang ide yang keren, tapi masih sangat rumit. Sejarah kehidupan di planet kita, terutama sejarah dinosaurus, melibatkan banyak peristiwa bencana dan kepunahan massal. Selalu ada ruang untuk teori baru tentang dinosaurus. Salah satunya mengatakan bahwa minyak berasal dari dinosaurus. Menarik, tapi tidak benar. Minyak terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut yang hidup jutaan tahun lalu, jauh sebelum dinosaurus muncul. Organisme-organisme kecil berakhir di dasar laut. Ketika bakteri menguraikan hewan dan tumbuhan, mereka menghilangkan sebagian besar oksigen dan beberapa elemen lainnya. Bakteri hanya menyisakan semacam lumpur yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan karbon. Seiring waktu, sisa-sisa itu tertutup oleh banyak lapisan endapan lumpur dan pasir. Ketika ketebalan endapan mencapai 3 km atau bahkan lebih, panas dan tekanan mengubah sisa-sisa itu menjadi gas alam dan minyak mentah. Ada kemungkinan dinosaurus hidup atau jatuh ke dalam laut dan kemudian menjadi minyak bumi dengan cara yang sama. Tapi belum ada penemuan minyak mentah yang mengandung kerangka dinosaurus. Jadi ini hanyalah teori yang belum terbukti. Kemudian ada teori dinosaurus berbulu, yang tidak seperti teori sebelumnya, tampaknya sedikit lebih masuk akal. Pada tahun 2010, para peneliti menemukan bukti bahwa 100 juta tahun yang lalu, ada spesies dinosaurus berbulu kemerahan. Kelompok ilmuwan lain menyatakan bahwa ada spesies yang berbeda dari 150 juta tahun lalu. Dinosaurus tersebut memiliki bintik-bintik dan bulu berwarna coklat kemerahan di bagian atas kepala. Pola warna tersebut mungkin memiliki fungsi tersendiri. Mungkin itu cara untuk berkomunikasi dengan anggota spesies mereka yang lain atau untuk menarik pasangan. Namun, bertahun-tahun kemudian para ilmuwan mempelajari Microraptor yang juga disebut dinosaurus berbulu. Mereka menyadari makhluk itu mungkin lebih mirip burung daripada dinosaurus. Poin utamanya adalah bagaimana burung mengganti bulunya. Burung yang bisa terbang harus mengganti bulunya dengan urutan tertentu. Jika tidak, mereka tidak akan bisa terbang dengan baik. Fosil-fosil Microraptor menunjukkan makhluk ini mengganti bulunya dengan pola yang sama. Jadi, peneliti tidak begitu yakin hewan ini masuk ke dalam kategori yang mana. Dinosaurus yang memiliki bulu merontokkan kulit mereka sedikit demi sedikit, seperti ketombe. Hey Bob, kulitmu kelihatan kering, butuh sampo baru? Ya, mereka tidak menanggalkan kulitnya seperti kadal, yang terlihat seperti melepas baju lama. Saat bicara soal dinosaurus, kita biasanya tidak membayangkan mereka sebagai makhluk sosial, lebih mirip makhluk yang terisolasi seperti kadal. Tapi, beberapa peneliti menemukan kumpulan cakar berusia 80 juta tahun di gurun Gobi. Ini berarti ada koloni dinosaurus yang melindungi sarang dan menjaga anak-anak mereka, mirip seperti burung. Buaya juga diketahui melakukan hal yang sama. Pterosaurus adalah dinosaurus yang bisa terbang, dan Pelycosaurus adalah dinosaurus yang memiliki sirip. Beberapa penelitian menunjukkan kedua spesies ini menggunakan jambul di kepala dan layar atau sirip yang menonjol untuk mendekati calon pasangannya. Ada banyak teori tentang jambul mereka dan apa kegunaannya. Beberapa ahli percaya itu adalah cara dinosaurus mengatur suhu tubuh mereka. Sebagian lainnya berpikir mereka membutuhkan jambul untuk mengarahkan udara. Sulit untuk memastikannya karena fosil mereka jarang ditemukan dan mereka tidak memiliki keturunan yang masih hidup. Tapi, pilihan yang paling mungkin adalah bahwa jambul itu memiliki fungsi yang sama dengan ekor merak dan digunakan untuk memilih pasangan. Semakin besar jambulnya, semakin besar pula peluang Pterosaurus untuk mendapatkan pasangan. Kamu tahu Theropoda, predator pemakan daging menakutkan yang ditampilkan di sebagian besar film dinosaurus? Nah, mereka mungkin lebih senang memakan tanaman daripada mengoyak daging. Tapi tidak semua. Tapi kemungkinan banyak dari mereka yang tidak seganas yang kita bayangkan. Dinosaurus besar yang menakutkan seperti T-Rex bisa jadi merupakan pengecualian.
Masalahnya, film memperlihatkan makhluk-makhluk ini bergerak jauh lebih cepat dari kenyataannya. Mereka mungkin bisa berlari sedikit lebih cepat dari lari manusia pada umumnya. Para ilmuwan mempelajari pola makan Sulorosaurus. Mereka tampaknya merupakan kerabat terdekat dengan burung. Sulit untuk mengetahuinya karena beberapa dinosaurus dari kelompok ini memiliki gigi seperti pasak atau, dalam beberapa kasus, tidak memiliki gigi sama sekali. Untuk memahami apa yang mereka makan, para peneliti harus mencari bukti langsung dan memeriksa apakah ada sesuatu di dalam perut mereka. Dan setelah menemukan beberapa hal, termasuk paruh tanpa gigi, peneliti menyadari bahwa hewan-hewan ini mengikuti pola makan vegetarian hampir sepanjang waktu. Bahkan beberapa yang terkenal, seperti Velociraptor, bisa jadi hanyalah pemakan tumbuhan yang jinak dan bukan binatang buas yang menakutkan seperti dalam film Jurassic Park dan Mimpi Buruk Masa Kecil Kita. Lebih dari 10 tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus kecil. Dinosaurus itu sebesar burung beo dengan kaki-kaki yang panjang. Ia berasal dari keluarga yang memiliki beberapa predator paling terkenal yang kita ketahui, seperti T-Rex dan Velociraptor. Sebagian besar dinosaurus yang hidup di darat memiliki 5 jari, tapi kemudian beberapa di antaranya berakhir dengan lebih sedikit jari. Dinosaurus baru yang mereka temukan ini istimewa, karena alih-alih memiliki 3 jari yang lebih umum bagi familinya, ia hanya memiliki 1 jari dengan kuku yang tajam dan melengkung di ujung setiap tungkai depan. Makhluk itu mungkin menggunakan 1 jari ini untuk menggali sarang serangga untuk makan. Meskipun kita semua tahu tentang asteroid yang memusnahkan dinosaurus, ada juga yang memiliki teori lain. Seorang ahli paleontologi bahkan memiliki gagasan bahwa dinosaurus mungkin mengalami kepunahan karena mereka saling memakan satu sama lain. Hal ini terutama terjadi pada nenek moyang predator yang ganas dan menakutkan seperti Tyrannosaurus. Ada kemungkinan mereka memakan begitu banyak telur dinosaurus lain sehingga banyak spesies yang punah. Begitu mereka mulai memakan telur-telur dinosaurus berukuran sangat besar yang kita kenal sebagai sauropoda, mungkin saja mereka juga mulai tumbuh semakin besar dan tidak ada induk dinosaurus yang bisa menghentikan mereka memakan telur-telurnya karena dia tidak bisa menjaga mereka setiap saat. Ada hewan predator besar lainnya yang memakan telur, bahkan mamalia purba. Tapi bagaimanapun juga, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dinosaurus tidak mungkin memakan cukup banyak telur untuk menyebabkan kepunahan massal. Dan hanya itu yang bisa aku katakan soal itu.